Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Atau raja di hari pembalasan. Raja pemilik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Alhamdulillah, kita telah baca surah Al-Fatihah. Kalau kita baca surah Al-Fatihah ini bagaikan membaca surah Al-Quran. Alhamdulillah. Kalau membaca surah Al-Ikhlas bagaikan membaca sepertiga Al-Quran. Surah Al-Fatihah ini dikenal juga dengan Sab'ul Masani, 7 ayat yang berulang-ulang. Ketika kita sholat wajib membaca surah Al-Fatihah. Kalau kita tidak baca maka tidak sah sholatnya. Kecuali kita berjamaah, ada sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya bacaan imam itu sudah menjadi bacaan makmum. Tapi Imam Syafi'i tetap menyuruh untuk membaca surah Al-Fatihah ini setelah imam membaca surah Al-Fatihah. Lanjut Bu, sampai jam berapa tadi Bu? 11 pas ya? Lebih dikit apa? Kita lanjut ke surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ini terdiri dari 286 ayat. Turun di kota Madinah. Artinya ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, baru surah Al-Baqarah ini diturunkan melalui malaikat Jibril. Kalau surah Al-Fatihah tadi turunnya di mana Bu? Di Mekah. Berarti sebelum Rasulullah SAW hijrah sudah turun surah Al-Fatihah ini. Tapi turunnya 2 kali, di kota Mekah juga dan di kota Madinah. Sedangkan surah Al-Baqarah ini turun ketika di Madinah. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim.
Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Ada yang tahu artinya Bu, Alif Lam Mim? Alif Lam Mim ini hanya orang-orang tertentu yang mengetahui artinya. Ada yang mengatakan alif itu lambang daripada kalimat Allah. Lam malaikat Jibril, mim Nabi Muhammad. Jadi Allah menurunkan Al-Quran melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Dzalikal kitabu la raiba fih. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Hudan lil muttaqin. Hudan lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Kita jelaskan sedikit. Zalikal kitabu la raiba fih hudan lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Allah menjaga kitab suci Al-Quran ini, tidak pernah ada satupun hurufnya yang berubah. Sedangkan kitab-kitab yang dahulu, kitab apa Bu yang pernah diturunkan? Taurat, Zabur, Injil, itu sudah banyak berubah. Umat-umat terdahulu mereka mengganti beberapa ayat Al-Quran. Sebenarnya dalam kitab-kitab agama terdahulu itu menyuruh menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang satu, yang esa. Hanya ada satu Tuhan yang wajib disembah. Namun mereka mengubah ayatnya menjadi katanya Tuhan tiga. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Sedangkan Al-Quran ini Allah jaga sampai hari kiamat, sehingga karena Allah jaga menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, siapakah orang-orang yang bertakwa ini? Dalam ayat selanjutnya disebutkan beberapa tanda-tanda sifat-sifat orang yang bertakwa ini. Kita sama-sama baca. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Yaitu orang-orang yang beriman dengan yang ghaib. Yaitu orang yang beriman dengan yang ghaib. Orang yang bertakwa pertama mereka beriman dengan yang ghaib. Orang yang bertakwa Ini kita jelaskan sedikit ya. Orang yang bertakwa mereka beriman dengan yang ghaib. Apa itu yang ghaib? Yang nggak bisa dilihat dengan mata, nggak bisa disentuh. Yang pertama yang wajib kita imani masalah yang ghaib ini tentunya iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah melihat Allah Bu? Tidak pernah dengan mata kepala, tapi dengan hati kita yakini, kita imani akan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah sifat atau tanda orang yang bertakwa. Banyak orang-orang yang mengaku beriman, bertakwa, tetapi hatinya masih ragu. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh untuk sholat, masih ragu-ragu. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang kedua, yang ghaib adalah malaikat. Ada malaikat di kanan kiri kita, malaikat Raqib dan Atid. Ada 10 malaikat yang wajib kita imani. Namun sebenarnya jumlah malaikat ini sangat banyak, sehingga
Ketika kita mengadakan pengajian majelis taklim, ini sebenarnya banyak malaikat yang ada di situ. Dalam hadis disebutkan bahwasanya orang-orang yang mengadakan pengajian zikir maka akan dikerubungi oleh malaikat sampai ke langit yang ketujuh, saking banyaknya. Jadi kita percaya kepada Allah, kepada malaikat, dan hal-hal gaib yang lainnya. Salah satunya hal-hal yang gaib tadi disebutkan ketika membaca Al-Quran tadi sebelum pengajian, wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tash'urun. Janganlah kamu mengatakan bahwasanya orang-orang yang mati di jalan Allah, terbunuh di jalan Allah, syahid di jalan Allah, mereka itu mati seperti matinya orang-orang biasa, tetapi mereka hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa kita mengirimkan kepada mereka surah Al-Fatihah, mengirimkan surah Yasin, karena mereka hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kau berikan kepada mereka. Nah, ini beberapa tanda-tanda orang-orang yang bertakwa. Yang pertama, beriman dengan yang gaib, kemudian mendirikan sholat dan menafkahkan, menginfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepadanya. Yang pertama tadi beriman dengan yang gaib, yang kedua mendirikan sholat. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat ini adalah kewajiban yang telah Allah perintahkan, yang telah ditentukan waktunya. Bagi kita mungkin sudah menjaga sholat tepat waktu, ya, alhamdulillah. Namun perlu kita perhatikan anak-anak kita, keluarga kita, apakah mereka juga sudah sholat tepat waktu. Wa aqimus sholat wa'mur ahlaka bis sholat. Perintahkanlah keluargamu untuk melaksanakan sholat. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah atasnya. Karena banyak anak-anak muda zaman ini, saat ini, yang melalaikan sholat. Ini tanggung jawab orang tua. Nanti akan dipertanyakan di akhirat bagaimana kita, apakah sudah menyuruh anak kita sholat, keluarga kita sholat. Ini perlu kita perhatikan. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang ketiga adalah menafkahkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepadanya. Setiap hari ada malaikat yang selalu berdoa. Ketika ada orang-orang yang berinfak, maka malaikat ini mendoakan supaya hartanya berkah, bertambah. Namun ada juga malaikat yang berdoa ketika seseorang pelit, bakhil, maka didoakan oleh malaikat ini supaya hartanya bangkrut. Nauzubillah, summa nauzubillah. Maka kita dianjurkan untuk bersedekah tiap hari, yang disebut dengan sedekah subuh. Ketika kita bersedekah, maka malaikat ini akan mendoakan keberkahan bagi kita. Sedekah ini tidak akan mengurangi harta kita, malah akan bertambah. Ketika kita meninggal dunia, nanti kita akan ingin hidup kembali untuk apa, Bu? Hanya untuk ingin bersedekah.
Disebutkan dalam Al-Quran bahwasanya ada orang-orang yang ketika ajalnya sudah dekat dan meninggal dunia, dia ingin dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk bisa bersedekah. Karena pentingnya sedekah ini bisa mengalir pahalanya sampai ke dalam kubur. Kalau orang tua kita dulu mungkin miskin atau kurang bersedekah, bisa dilanjutkan oleh anak-anaknya. Kita niatkan pahalanya untuk orang tua kita, sehingga mereka di sana akan mendapatkan pahala nikmat yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan orang-orang yang beriman dengan apa yang diturunkan kepada engkau wahai Muhammad, dan apa yang diturunkan dari sebelumnya, kitab-kitab sebelumnya, wabil akhirati hum yuqinun, dan dengan hari akhirat mereka yakin. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka inilah yang mendapatkan petunjuk dari Tuhannya, dan mereka inilah orang-orang yang beruntung. Semoga kita digolongkan kepada orang-orang yang beruntung, yang mendapatkan keberuntungan di dunia dan di akhirat. Ini doanya langsung. Sebelum kita tutup, kita berdoa sama-sama ya. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah, ya dzal jalali wal ikram. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wa khatim lima sabaq, nasir haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira, wa lijami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa ta'budana wa tammim takasirana ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya, dan saya mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangannya. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah, birridho wal inayah, wallahu muwaffiq ala thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Maafin sama-sama. Sehat ya. Sehat-sehat. Alhamdulillah sehat. Sehat selalu ya. Sehat selalu sehat. Alhamdulillah. Sehat. Sehat-sehat. Sehat selalu. Lagi mau di ini kan? Iya. Sehat ya. Sehat. Itu dokumentasi. Iya. Itu dokumentasi ke dosa. Iya. Ya deh. Alhamdulillah. Selamat siang. Selamat siang. Ayo, ini. Ya, kagak minta ini. Terima kasih banyak ya. Makasih ya Pak Ustadz ya. Sama-sama, Haji. Bisa ngisi di sini.